Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wisnu Cisaka Pratama, Maura Selena Atarik, Muhammad Nabil, Anastasia Rosari, Afifah Saada, dan Maulida Syahadati Rizky Lila akan membahas mengenai objek pajak BUT. Pada materi objek pajak BUT ini, kami akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, jenis penghasilan BUT. Yang kedua, penghasilan kena pajak BUT. Yang ketiga, pembayaran BUT kepada kantor pusat yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Jenis penghasilan BUT. Berbagai bentuk BUT seperti yang diatur dalam OECD model adalah: pertama, bentuk dasar atau basic rule pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Kedua, konstruksi atau construction pasal 5 ayat 3. Dan ketiga, keagenan atau agensi pasal 5 ayat 5. Sementara itu, berdasarkan UN model, bentuk-bentuk BUT adalah: pertama, bentuk dasar atau basic rule pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Kedua, konstruksi atau construction pasal 5 ayat 3 huruf A. Ketiga, pemberian jasa atau service pasal 5 ayat 3 huruf B. Keempat, keagenan atau agensi pasal 5 ayat 5. Dan kelima, asuransi atau insurance pasal 5 ayat 6. Dari bentuk-bentuk BUT di atas dapat dilihat bahwa pengertian BUT lebih luas dijelaskan oleh UN model daripada OECD model. Hal ini dikarenakan UN model dikembangkan untuk kepentingan negara-negara pengimpor modal. Dengan memperluas bentuk-bentuk BUT, maka kesempatan mengenakan pajaknya akan lebih besar lagi. Mengacu pada pasal 2 ayat 5 UU PPH, BUT di Indonesia dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan komputer agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Objek BUT. Pasal 5 UU PPH membagi objek pajak BUT dalam 3 kategori, yaitu: yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT-nya di Indonesia. Yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT-nya dengan harta atau kegiatan yang memberi penghasilan. Pemajakan terhadap BUT menggunakan tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2, yaitu sebesar 25%. Pasalnya, kedudukan BUT dalam UU PPH di Indonesia dipersamakan dengan BP Badan, kecuali untuk BUT tertentu yang penghasilannya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus, sehingga tarifnya adalah tarif khusus yang ditetapkan Menteri Keuangan. Oke, selanjutnya untuk bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak itu berada pada pasal 2 ayat 5 UU nomor 36 tahun 2008. Nah, pemerintah menyebutkan bahwa BUT yang menjadi subjek pajak penghasilan terdiri saat ini ada 16 bentuk usaha, yakni 1. Tempat kedudukan manajemen, lalu cabang perusahaan, kemudian kantor perwakilan, lalu gedung kantor, kemudian pabrik, lalu bengkel, kemudian gudang, kemudian ruang untuk promosi dan penjualan. 9. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam serta lain-lainnya. Kemudian, cara menghitung penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap, yakni PKP bagi WPLN yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT di Indonesia dalam 1 tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan dikurangi biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan, laba, serta penghasilan bruto yang dikurangi penghasilan tidak kena pajak.
Tarif pajak BUT. Pemerintah menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak BUT yang baru mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tidak hanya si wajib pajak luar negeri, tarif ini juga berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri. Hal ini ditegaskan pemerintah dalam perubahan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 17 ayat 2A UU tersebut. Sebelumnya, tarif pajak bagi BUT dan wajib pajak badan dalam negeri berlaku progresif sesuai besaran penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Tarif pajak berlaku pada UU PH Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan sebesar 10-30%, mulai dari penghasilan kena pajak yaitu 50 juta hingga 100 juta ke atas. Poin C. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya. Yang pertama ada royalti atau imbalan lainnya. Yang kedua ada imbalan yang berhubungan dengan jasa. Dan ketiga ada bunga.